Jadi di sini, ini yang kesalahan yang kita buat minggu lalu, karena acuannya dari DEN. Dan kita langsung, jadi di sini terus terang kita kita eh, kita teringat waktu pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung teringat waktu siapa? Grandly bertanya kan, kalau nggak salah, apakah harus sejajar antara slop dan balok? Kita bilang tidak selamanya harus sejajar. Dan ini kondisinya kalau seperti ini, slop yang bagian bawah dan balok yang bagian atas itu tidak sejajar. Padahal kita keinginan dari awal itu harusnya sejajar. Dan ini tidak sejajar karena kalau kita tarik ini garis yang dari ini kan nanti akan ada balok. Di sini akan ada balok. Di sini. Nanti di sini ada balok. Ini em, kelemahan di saat orang baking potongan ini. Kelemahannya adalah di saat kita baking potongan ini, kita tidak baking em, gambar rencana balok dulu. Di sini nanti di sini ada balok di lantai 2, nanti di sini ada balok di sini. Jadi kalau kita copy juga contoh ini balok ini kita copy ke atas ya. Di sini nanti ada balok di sini. Seharusnya di sini nanti akan ada balok di sini. Nah di sini akan ada balok. Jadi kondisinya nanti kalau di sini seharusnya jadi DP slope itu seharusnya sejajar. Tapi ini kan agak agak menyerong karena kita acuannya dari ini dari garis anak tangga di awal di Dena. Nah di sini kita cuma kasih seandainya Ngoni dapat kasus yang sama seperti ini di saat Ngoni menggambar, apa yang Ngoni harus lakukan? Tapi ini murni ini memang kita bikin kesalahan ini. Tapi seandainya kalau dalam kejadian real nanti, Ngoni mau bikin tugas, kok Ngoni so ada kesalahan, meskipun cuma tas orang sedikit, itu Ngoni harus perbaiki. Jangan Ngoni kasih biar. Karena nanti kalau seandainya di keadaan yang real, yang sebenarnya terus Ngoni baking gambar ini dan tak sesuai, meskipun memang nanti kalau di sananya di dalam pelaksanaan proyek begitu, kalau ada kekeliruan, langsung dibahas dan langsung disempurnakan. Jadi di saat itu langsung diambil solusi. Biasanya dari solusi ya sudah, gambar itu cuma jadi acuan, tapi di proses pekerjaan di lapangan tetap harus dibenahi sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Tapi kalau untuk menjadikan orang nanti jadi seolah, jadi ini kan sekarang calon arsitek. Calon arsitek itu harus siap untuk membenahi apa yang dia salah buat. Jadi dapat mungkin langsung dibenahi. Jadi seperti ini. Kalau sananya ini DP balok, jadi kalau sananya ini kita jadi nantinya jadi seperti ini. Untuk tangga yang selanjutnya. Sampai meja sebelahnya. Jadi ini kalau monitor kira ini dia enggak seharusnya ini menyatu. Ini menyatu ini. Seharusnya ini menyatu. Maksudnya menyatu seperti ini.
ditempel sini. Seharusnya begini. Perhatikan ya. Sebelumnya kan seperti ini. Makanya jarak ini yang cuma sekitar berapa ini ya? Sekitar 5 cm ini. DP jarak cuma 5 cm DP jarak. Tapi ini akan mengakibatkan modif gambar itu jadi salah. Nah ini untuk yang sudah terlanjur baking seperti ini. Jadi ini tinggal seorang ya. Ini tinggal kopi hijau ini. Kalau gini kan kita baking kan menyatu sebelumnya. Cuma seorang yang ini tuh. Ini orang seorang. Dari titik sini ke sini. Kasih sejajar dengan yang di lantai 2. Kasih sejajar dengan yang ini. Yang bagian atas. Jadi baking DP garis ini, garis bantu dari denah lantai 2 tarik ke atas toh. Oh, ini tinggal sorong. Akibatnya memang ada garis-garis yang mesti benahi. Contoh seperti ini. Tinggal sesuaikan. Dan ini untuk yang balok ini kan, ini sudah sorong. Ini tinggal sorong jangan ini. Seperti ini. Ini tinggal extend. Jadi tinggal sorong begini. Caranya ini tidak ada ya. Jangan dulu perhatikan yang ini, karena orang belum baking kan itu. Jadi ini loh. Tarik tuh garis yang ada di lantai 2 dari periana, kalau ini tinggal sorong. Tinggal benahi yang DP garis. Untuk yang kesalahan di toilet ini yang ada yang tak sampai 1,5 meter, ini sesuaikan dulu. Jadi DP cara ini tinggal sorong ini, sorong yang bagian ini, yang dinding bagian ini yang sorong, sesuaikan dengan jarak yang ada tapi berarti di denah ini salah. Kalau yang di sini dipotongkan ini salah, berarti yang dari denah lantai 1 sini ini salah. Benahi itu dulu. Silakan ada kalau silakan bertanya nah. Benahi itu dulu yang salah ya, baru orang mau lanjut. Jadi sebenarnya untuk menggambar potongan ketentuannya memang seharusnya ini mesti mau baking gambar rencana balok. Tapi kan kalau kita mau tuntut untuk itu kayaknya nanti ini takutnya nanti kesulitan, masih bukan kesulitan sih, tapi sampai waktu nyata akan mau cukup. Contoh seperti ini ya, ini denah rencana balok. Jadi seperti ini, seharusnya ini mesti baiknya seperti ini, contoh seperti ini. Ini ada pembalokan ini. Jadi coba kan kalau pembangunan baiknya ini kan butuh tambahan waktu. Jadi harus ada rencana slope dan balok. Ini balok. Ini contoh balok. Jadi kalau mau bikin DP balok, jadi rupa ada denah di bawah dinding itu kan. Di bawah dinding lantai 2, DP di bawah itu ada balok. Balok penopang. Jadi kita mesti jelaskan ini ya supaya ini tidak salah paham lah tentang gambar. Kita berusaha sedapat mungkin. Ini bukan cuma bisa menggambar tapi memahami juga. Contoh ini kan dinding. Ini kan dinding. Bawahnya ini harus ada balok penopang. Untuk lantai 2. Lantai 2 disebut balok. Lantai 1 itu disebut slope. Itu yang membedakan ya. Kalau untuk lantai 2 itu menggunakan cor dengan penambahan penulangan besi. Tapi untuk lantai 1 tanpa ada penulangan besi, jadi tanpa ada pembesian. Itu yang membedakan. Kecuali di saat mau baking di lantai 1 itu mau baking parkiran. Macam parkiran dengan kendaraan. Tapi parkiran pun tidak semua menggunakan penulangan besi untuk lantai 1.
parkiran untuk city car sama dengan kita pakai kendaraan atau yang setipe itu yang namanya tipe-tipe city car itu tak perlu menggunakan penerangan besi. Cukup dengan rapat beton saja. Tapi minimal ketebalan lantai itu minimal 12 cm kalau nggak mau pakai besi. Kalau mau pakai besi 8 cm sudah cukup, tapi ada pembesian. Di saat mau bikin parkiran yang tujuannya nanti untuk macam mau bikin gudang, gudang apa? Gudang distribusi makanan atau makanan-makanan yang instan itu kan nanti ada kendaraan keluar masuk. Itu mau di DP lantai itu mau mesti cor dengan besi itu DP lantai. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi kita minta ngoni pahami ini. Jadi kalau kita bilang balok ya berarti kondisinya adalah posisinya ada di atas lantai 1. Contoh, ini bukan di lantai 1 tapi di bordes. Itu disebut juga balok, bukan slope. Dan penulangannya beda. Penulangan antara slope dan balok beda. Ini kita pernah gambar ya. Jadi untuk pembesiannya beda ya, pembesian. Untuk pembesian antara balok dan slope beda. Kalau kita mesti jelaskan ini dulu. Tapi tolong kalau kurang paham tanya. Supaya nggak tidak salah paham dah. Nah contoh ini Diana slope. Inilah berarti kalau kita bilang Diana slope posisinya ada di lantai 1. Kalau kita bilang Diana untuk balok berarti posisinya di atas lantai 1. Ini detail balok. Ini slope juga. Jadi untuk detail balok pembesiannya beda dengan slope. Kalau mau ditaruh kira jadi yang lalu lupa ini ada keterangan di sini tulangan atas, tulangan tengah, bawah, behel. Di sini ada tipe B3 tumpuan lapangan. Nah kalau untuk tumpuan dan lapangan, jadi ini contoh ini balok ya, ini balok. Berarti ini ada tiang-tiang di bawah, ada tiang mungkin juga ada tiang-tiang di atas ya. Ini balok. Nah pengertian tumpuan dan lapangan, tumpuan itu jadi ini bentangan balok itu dibagi 4. Seperempatnya adalah tumpuan, seperempat yang mengarah ke tiang itu tumpuan, seperempat yang mengarah ke tiang sebelah juga tumpuan. Tengah-tengahnya itu 2/4-nya itu adalah lapangan. Jadi ini DP kondisi. Ini kondisi kalau potongan pada tumpuan, jadi dipotong di sini atau di sini. Pembesiannya seperti ini. Lapangan dipotong di tengah. Jadi perhatikan DP kondisi. Ini ada besi di atas dan ada besi di bawah. Jadi kalau di tumpuan, ini besi ini biasanya menandakan besi untuk kuda-kuda atau besi struktur penopang. Nanti ini kan ada berarti ada 5 buah besi ini. 5 buah besi yang titik-titik hitam itu 5 buah besi. Tulangan besi. Jadi ada 5 buah yang mengarah ke situ. Yang salah satu yang bagian tengah itu nanti pada posisi di tumpuan dia akan sejajar di atas sini. Nanti kalau di posisi baru dia putus di seperempat. Nanti kalau di posisi lapangan dia sudah di bawah sini. Kalau orang dulu waktu kita zaman dulu orang masih diwajibkan untuk menggambar portal. Jadi pembesian lengkap dengan kalau kita nanti mudah-mudahan masih ada ya kita data itu. Contoh untuk portal ya. Ini orang dulu diwajibkan untuk menggambar ini gambar portal ini. Jadi ini kolom yang vertikal ini vertikal kolom, yang horizontal ini adalah balok.
Dan ini yang hijau-hijau ini DP pembesian. Perhatikan ini yang kita masuk tulangan dan lapangan. Ini balok kan? Ini kan balok. Tumpuannya adalah ini, yang posisi yang nomor 1 ini. Ini tumpuan. Lapangannya ini yang posisi yang nomor 2 ini. Jadi perhatikan itu pembesian. Dia cuma seperempat putus. Dibuat macam hak, kalau orang dia bilang hak atau lengkungan besi untuk biasanya akhir dari besi itu harus dibuat lengkung. Jangan lurus karena fungsinya untuk mengikat struktur juga. Jadi ini putus. Jadi tumpuan seperti ini, lapangannya di bawah. Jadi kalau mau diperhatikan nanti kalau di pengecoran lantai itu nanti dibagi 4 kondisinya ini lantai ini untuk lantai 2. Seperempat bagian itu DP besi, dia putus, nanti dilanjutkan di besi di bawahnya. Itu DP kuda-kuda struktur DP nama. Jadi seperti ini cuma sekedar kita mau kasih informasi karena orang tidak akan mau belajar mendalam tentang struktur. Tapi sebenarnya kalau mau bagaimana mau mesti paham kan? Sampai sini ada pertanyaan. Supaya termasuk maksud jelas dong. Kenapa gambar potongan itu sebenarnya wajib harus membuat dulu rencana balok ini, rencana balok dan rencana untuk slope. Dena ini dena rencana untuk slope. Jadi setiap bagian itu dikasih keterangan tipenya. Jadi di sini ada S1, S2. Artinya slope 1, slope 2, ada 2 tipe berarti di situ. Kalau 2 tipe berarti nanti detail untuk slope itu nantinya ini ada 2. Jadi ini tipe 1 seperti ini, tipe 2 seperti ini. Kolom itu ada di sini di rumah ini kita backing kolom itu ada 6 tipe. Tipe 1, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing tipe beda DP ukuran, dimensi, dan penulangannya beda. Nah, kenapa kita bilang ini wajib untuk mempelajari kode-kode seperti ini? Ini 4 diameter 14, 4 diameter 14, 12, diameter 6, 300. Jadi ini kalau kode seperti ini berarti 4 buah besi 14. Ini 4 buah besi 12. Kalau ini besi 6 jarak 300. Jadi jangan sampai salah mau memahami. Nanti kalau mau jadi pengawas lapangan, mau akan dihadapi seperti ini, akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Jadi sampai di sini. Jadi sorry, kita mesti jelaskan ini dulu ya, karena gambar potongan menyangkut kategori gambar struktur, tipe-tipe struktur. Jadi Dena tampak itu kategori gambar arsitektural. Tapi kalau potongan itu masuk ke gambar struktural. Jadi di gambar-gambar kerja biasanya atau gambar perencanaan itu biasanya terbagi dari 3. Arsitektural yang biasanya menyangkut ke gambar-gambar tampak Dena atau bisa juga ini selain potongan ada juga tipe untuk arsitektural untuk gambar detail arsitektural juga, atau di sini biasanya kita singkatnya itu biasanya kita backing detail ornamen lah, seperti ini. Ini sengaja begini karena kan posisinya menyesuaikan dengan gambar kertas gambar. Jadi ini juga tipe gambar untuk arsitektural seperti ini. Jadi detail potongan lengkap dari pondasi sampai ke atap. Jadi biasanya bagian mana yang akan expose, akan terang menjelaskan ke klien, itu terang bikin DP detail, sampai sedetail mungkin DP ukuran, sampai DP ukuran ornamen seperti apa, harus jelas. Ini DP nama detail arsitektural. Jadi untuk gitu ya, untuk gambar arsitektural. Baru gambar struktural itu menyangkut gambar potongan,
Jadi detail ini yang macam ini. Ini gambar struktural untuk detail-detail pemesian, dan biasanya juga ada sampai ke operasi telapak. Ini gambar-gambar struktural. Ada lagi yang satu yang ini wajib untuk memahami, itu gambar instalasi listrik dan air. Di sini. Gambar instalasi listrik dan air. Itu kalau untuk gambar instalasi listrik dan air, ini masuk ke kategori mechanical electrical. ME, tapi ada plusnya sekarang, plumbing. Untuk plumbing itu berarti masuk ke kategori pembuangan air bersih, air kotor, sewage treatment system, sewage, STS. Jadi untuk pengolahan limbah itu masuk ke plumbing. Jadi ada tiga tipe, arsitektural, struktural, dan MEP. Mechanical electrical itu berarti menyangkut ke instalasi listrik sampai ke instalasi untuk mesin-mesin yang besar. Contoh AC atau lift ataupun eskalator seperti itu. Jadi yang Moni kenal sekarang, yang mungkin yang kita bisa kasih penjelasan Pak Moni dalam perkuliahan ini hanya untuk tipe-tipe arsitektural, dan struktural itu pun kita cuma bisa jelaskan sampai ke gambar potongan. Selanjutnya ada pertanyaan? Jadi untuk mendapatkan tinggi balok, ini pemahaman sederhana. Orang tidak belajar struktur, tapi ini pemahaman sederhana. Untuk mendapatkan tinggi balok harus 1/10 sampai 1/12. Jadi 1/10 atau sampai 1/12 kali panjang bentangan. Contoh kalau kita pakai 1/10, berarti untuk tinggi bentangan berapa? Tinggi bentangan berapa? Kalau 3 meter dari bentangan, 1/10 dari 3 meter berapa? Sorry, bukan 1/10, 1/100 sih, kan? Kalau 1/10 berapa? Hah? 3 meter, ya, 30 cm, betul. 30 cm. Jadi DP tinggi balok itu yang tadi 30 cm. Itu acuannya dari sebenarnya yang 3 meter itu. Tapi kita bisa gunakan karena standar 30 cm itu for kita itu yang jarak yang paling pendek saja, so bisa pakai 30 cm. Jadi 30 cm itu acuannya dari sini. Panjang bentang 3 meter dengan asumsi tinggi balok 1/10. Apakah bisa 1/12? Bisa. Tapi sedapat mungkin itu maksimal sekali ya 1/12. Jangan bikin 1/13, 1/14, jangan. Kita sendiri cuma pakai 1/10. Untuk aman, untuk tingkat keamanan, kita pakai 1/10. 1/9 membebani anggaran, membebani budget. Karena DP penampang kan sudah lebih besar. Semakin besar DP penampang, budget atau doi yang mau dipakai untuk mau making itu lebih besar. Jadi pertimbangannya itu. Sekarang penentuan untuk lebar balok. Lebar balok adalah
seperdua dari tinggi balok. Ini pemahaman sederhana. Ini yang kita pakai kalau kita buat proyek. Kita semua pakai ini. Sistemnya semua seperti ini. Lebar balok setengah. Setengah dari 30, 15. Ya kan? Tapi bagaimana dengan kita kebiasaan yang selalu menggunakan ukuran lebar dinding. Contoh kalau di monitor kira di sini, rata-rata kita balok itu nyata akan lebih dia akan jadi sesuai dengan lebar dinding. Jadi makanya kalau monitor kira ini bukan lagi 1/10, apa setengah DP lebar balok itu bukan lagi setengah tinggi, 45 kali 10 cm. 15 cm, 45 kali 15. Itu karena kita acuan jangan sampai itu balok nanti dia mau timbul dah. Jadi kita usahakan sampai bagaimana lebar dinding jadi ya balok itu pun harus mengikuti supaya nyana ada kesan struktur yang seperti begini dah. Kita sih nggak supaya mau begini. Jadi kolom-kolom timbul seperti ini dah. Ini kan nanti kalau di ruangan atau kalau dalam rumah kan nanti mengganggu sekali. Makanya kita gunakan struktur seperti ini. Coba kita harap juga ini sedapat mungkin paham. Kalau monitor kira ini pembersihan model T begini, jadi bukan tuh DP behel itu backing model T begitu, enggak. Jadi yang satu model seperti ini DP behel, yang satunya juga seperti ini dan itu disusun selang-seling. Nggak mau tempel begitu. Nah, kalau mau tempel ya percuma. Nggak ada DP fungsi. Itu DP bentuk T itu buku tempel enggak, itu ada DP jarak-jarak. Seperti ini, DP behel. Jadi seperti ini. Sorry kita jelaskan, memang agak panjang. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau untuk slope dia jadi seperti ini, DP kebalikan. Jadi terputar begini. Itu kalau slope. Jadi jangan sampai wanita salah. Jangan ini backing DP sus. Karena apa? Kalau balok dia untuk menampung beban vertikal yang dari atas. Tapi kalau slope dia untuk menampung beban yang tolakan dari tanah dari bawah ke atas. Fungsi dari slope itu dia tidak lagi untuk menahan beban dari atas, tapi untuk menahan beban. Jadi itu kan kalau ada beban dari atas, nanti mau coba taruh kira kalau di tanah itu mau jadi aja kalau lupa tanah itu kok mau ambil satu balok lah, satu balok notara lah atau lata, ambil kok mau ditoki itu balok itu. Kemudian akan melihat kan ada tekanan dari bawah. Dia akan itu tanah kan mau tak keluar tuh, karena ada tekanan dari atas. Itu kan di saat orang tekan itu tanah itu kan dia akan memaksa keluar kan, dia akan sama di kepala kalau air kalau orang toki begini kan dia tak pancar. Kan? Kalau tanah kan dia lupa mau tak angkat. Itu beban bangunan itu kan lama kelamaan dia akan ada penurunan. Bisa dia turun, tanah yang di bawah itu dia akan berusaha untuk naik. Ada tolakan. Nah itulah fungsi slope, makanya penulangannya beda. Penulangannya beda untuk slope. Jadi seperti ini. Jangan bikin DP penulangan slope sama dengan balok. Jadi itu ya kita menjelaskan sebelum orang masuk ke sini. Ini 2 meter. Kalau enggak 2 meter berarti salah itu. Jadi ini orang fix untuk yang bagian bawah dulu. Ini adalah garis untuk muka tanah. Ini garis muka tanah yang bawah. Ini orang backing untuk DP finishing atau detail untuk gambar fondasi.
untuk orang mau isi pattern. Jadi yang mana untuk tanah asli, mana yang tanah uruk, mana untuk yang urukan pasir, rabat beton, dan tehel. Jadi kita mulai dari bawah seperti ini dulu untuk DP batas. Jadi yang bagian bawah itu adalah muka apa yang tanah asli. Jadi kita bicara untuk mau isi pattern seperti ini ya. Ini kita cuma bikin garis bantu di sini. Ini bebas ya. Ini kita cuma bikin ya. Ini perhatikan aja dulu. Ini kita cuma bikin garis bantu seperti ini. Ini kita bikin garis bantu seperti ini, bebas. Terus kita isi pattern untuk yang bawah dengan kode earth ini. Untuk tanah asli, oke. Ini angle-nya kita bikin 45 derajat. Scale kita menyesuaikan nanti, kita coba 15 dulu. Baru add pick point. Kita isi satu-satu. Oke. Terus dari garis bantu itu kita hapus. Mau bikin begini. Jadi kode ini kode yang earth. Yang ini. Kita tulis itu. Ini, earth. Dia jadi seperti ini. Lihat kan. Jadi seperti ini. Kode yang earth terus dibuat 45 derajat. Tapi bikin dulu garis bantu untuk mau blok itu DP pattern kan. Untuk DP hedge ini gunakan yo aneh kita bikin 0,3 karena apa? Kalau kita bikin yang tipis mungkin tidak berapa lias. Usahakan kalau hedge itu bikin tipis yo, bikin yo 0,00 atau 0,05. Paling tebal 0,05. Kita biasanya cuma pakai 0,00 kalau untuk hedge. Nggak usah terlalu tebal. Cuma karena untuk presentasi ini kita nggak bisa bikin tipis. Soalnya kalau kita bikin tipis nggak berapa lihat. Karena nanti habis itu kita akan mengisi habis ini tanah asli, ini kode untuk tanah asli. Habis itu di atas kita akan mengisi tanah uruk.
Kita ulang ya. Jadi gunakan H, pilih yang line, oke. Angle-nya ini dibuat 90 ya, dibuat 90. Skala bisa gunakan 15, scale 15, baru perintah pick point. Sorry, 90. 1, 2, 3, 4. Ini. Jadi untuk pasir kita gunakan ini arsan, ARSAND, arsen. Terus angle-nya pakai 0, skala 0,25. Terus pick point yang bawah ini. Terus yang satu aja, ini yang untuk rabat beton kita gunakan CONC, Arcons. Jadi untuk konstruksi Arcons, coba kita gunakan 0,25 kalau cocok enggak. Oke, ini obes. Gua nggak gitu. Dari mana? Kemarin minggu kemarin ada tuh? Ada yang tas ini kita bawa di tadi bagi bapak. Tahu bapak Kita ambil gula ambil dua. Jadi untuk yang rabat beton Arcons skala 0,25. Untuk yang pasir arsen sama, skalanya 0,25. Siapa tadi? Nah, Soeharto mengajar gambar teknik juga. Hah? Oh, struktur. Oh, ini so lulus itu. Ada apa ini untuk masalah pembesian yang tadi kita jelaskan? Ada.
bagaimana tuh penulangan-penulangan yang tadi tumpuan lapangan segala. Ada itu. Oh, berarti mana so paham dong sebenarnya. Jadi kita harap sama ntar DP potongan so bisa ya. Nah, ada juga ya di sini yang kita belum jelaskan untuk masalah tangga ini. Ini di pengecoran ini ada bagian-bagian tertentu ya. Mungkin supaya sekedar kita karena konteks Monisodapa itu yang masalah masalah pembesian itu. Untuk DP detail tangga, ini seperti ini ya sebenarnya. Jadi DP pembersihan seperti ini. Kalau ini kan DP tangga kan agak melengkung. Tapi di pembersihannya seperti ini. Jadi ada tumpuan lapangan juga. Ini ada tumpuannya. Ini ada lapangan. Jadi seperti ini juga ya. Jadi bukan cuma sekedar tangga lagi dah. Jadi seperti ini. Ini balok. Ini ada double balok. Jadi bukan cuma sekedar cor ya. Jadi di dalamnya itu ada pembersihan juga. Untuk tangga seperti ini. Ini kan kita cuma bikin begini. Jadi kita ini nggak perlu membuat lebih potongan ini. Tapi sebenarnya ada di pembersihan. Jadi seperti ini ya. Cuma di sini kita nggak mau kasih sampai sedetail itu karena itu waktu lebih karena orang di sini ini gambar potongan saja so 2 kali pertemuan baru sampai di sini. Untuk yang di bawah tangga itu nggak perlu pakai tehal ya. Karena ini kan so nggak perlu lagi DP fungsi. Biasanya kalau di bawah tangga ini digunakan untuk jadi gudang kecil biasanya, gudang peralatan DP di bawah tangga sini. Kalau sudah ini orang tinggal mau backing ini dinding. Ini ada dinding sini. Ini yang sudah jadi kan. Untuk yang dinding yang ada di sini ini belum karena belum ada di lantai di atas. Jadi kita belum bikin dinding. Hari ini kan so ada. Untuk dinding ini terus mau isi juga pattern ini ya. Tapi kalau kita bicara untuk mau bikin pattern, mau isi DP pattern, ini kita offset dulu ya. Jadi ini kita so bikin kotak untuk bentuk dinding ini. Ini kita offset 2 cm seperti ini. Kita offset ke dalam ini 2 cm. Terus ini kita isi pattern ini. ANSI 32. Ini seperti ini. Tapi ini kita offset ke dalam ini, kita offset 2 cm ya. Untuk dinding.
Ini kita coba kasih nama pasangan dinding bata. Jadi kita pakai ini pattern ANSI 32. Yang ini ANSI 32. Skalanya 15. Scale atau skala 15. Kopi ini, kopi yang sebelah bawah pindahkan ke atas diameter 60. Nanti setelah itu ya tangga yang mau di backing ini tinggal ini mirror juga ini. Mirror. Terus ini pindahkan ke sini. Ini langsung buku tempel loh dia. Mirror kau tinggal pindahkan. Ini yang sejari ini hapus ini. Potong. Jadi kopi balok
DP garis ke situ terus aja ini. Kalau mau sebut kuda apa, ini sebenarnya ini sebut kuda apa boleh bagian. Kalau sudah tinggal join, gabung pakai polyline edit, join, seperti ini. Ini gabung ini. Terus yang garis struktur seperti ini. Ini tidak perlu ini gambar ini ya, tidak perlu ini tulis, tidak perlu ini gambar. Ini kita cuma kasih keterangan dulu. Jadi dinding yang paling pinggir ini satu, ini saya boleh backing di dinding. Terus yang ini dindingnya dari batas tinggi pintu ini. Karena di sini ada pintu, perhatikan nanti di dalam lantai satu, potongannya kena pintu. Ini kan kena pintu. Yang di lantai satu. Lantai dua kena di dinding untuk ruang kerja. Laundry kena di pintu ya. Jadi nanti akan membuat DP potongan di sini. Jadi ini DP dinding. Jadi karena dinding ini kita sudah bikin sebelumnya, daripada kita mau bikin ulang, ini juga kita copy. Soalnya DP pattern, DP hatch, copy. Saya pindah di sini. Satu. Kita tarik ke sini. 20 cm. Jadi langsung bikin jadi DP dinding. Untuk kalau seandainya mau bikin DP gambar potongan, DP detail seperti ini. Tapi yang orang mau baking itu cuman yang mau bikin seperti ini ya. Orang cuma bikin video yang simple.
Jadi yang pertama kita bikin dulu sini DP kosen. Kosen itu 15 atau 515. DP kosen sini. Selanjutnya untuk DP daun pintu kita bikin yang ketebalan 4 cm. Garis ini kita copy. Lalu kita bikin DP kotak. Jadi seperti ini, nggak perlu detail sama yang tadi. Cuma seperti ini. Terus yang kosen ini kita kasih pattern yang ini, ANSI 31. Skala bikin 5, bikin 10 itu. Ini 10. Sorry, masih terlalu lebar. Skalanya bikin 5 supaya dia rapat. Jadi cuma seperti ini kalau untuk gambar potongan. Kecuali kalau untuk gambar detail ya seperti ini. Itu kan orang tidak butuh untuk DP gambar detail toh. Kira-kira ini kalau pintu dengan penggunaan panel, ada DP panel kayu. Terus cuma bikin seperti ini. Ini untuk pintu. Ini kosen 515. Sedangkan untuk ketebalan pintu ini 4 cm. Ini pintu. Nanti habis itu terus sama bikin plafon. Nanti tinggal ikuti. Kira-kira cuma begini untuk plafon ya. Plafon kita cuma copy yang ini, yang DP rangka yang ada di sini, kita copy, kasih pindah sini. Terus kita isi ANSI 31 DP skala 3. Jarak rangka itu 60 cm. Kalau yang terakhir tinggal menyesuaikan kok ini, yang terakhir. Jadi 60-60 standar untuk jarak rangka plafon. Nanti di sini biasanya ada gantungan kayu.
Jadi ada rangka plafon, sini rangka plafon. Ini di gantungan ya, gantungan kayu biasanya kalau lupa tukang biasanya cuma dia bilang hanger atau gantungan. Itu biasanya menempel di plat lantai atas, di paku untuk menggantung plafon ini supaya dia enggak jatuh. Ya lapisan paling bawah ya plafon. Plafon kita di sini kita pakai jo ini plafon gipsum. Atau plafon jo. Ini DP plafon yang paling lapisan paling bawah. Jadi ada rangka dan plafon ada gantungan juga. Untuk lampu tidak perlu gambar ya, kita cuma kasih kira-kira untuk DP proporsinya seperti apa sih untuk plafon biasanya. Cukup cukup bikin jadi rangka. Ini enggak sih, ini cuma tempel di sini. Ini, ke sebelah. Ini bebas ya. Yang penting dekat dengan ini lampu ini, nah. Maksudnya agak ke tengah sih sebenarnya. Kalau mau nak bikin DP lampu, bikin jadi di tengah-tengah sini, nah. Cari DP as garis ini, yang garis ini. Kau bikin di tengah. Taruh di tengah-tengah sini, nah. Dia bagusnya kok di tengah dia untuk membuat tahan. Bukannya kita udah bikin DP lampu kita sorong. Jadi prinsipnya untuk gantungan ini sebenarnya selain menahan plafon, ini kalau mau pasang lampu downlight seperti ini kan lumayan berat kan. Jadi biasanya gantungan itu dorang pasang sedekat dengan posisi lampu supaya boleh bertahan untuk beban lampu ini juga. Bukan sekedar tak bertahan plafon. Kalau ini 1530, ini kita tinggal copy juga ke atas, tempel di sini. Ini cuma mau bikin 1515. Mau bikin kecil. Jadi sejajar dengan yang di bawahnya juga. Satu, dua, baru yang terakhir yang paling pinggir ini.
Oh iya, di sini juga nanti ada balok satu ya yang di bawah sini. Karena ini kan dinding. Ingat, ini DP dinding ini lumayan tinggi ini. Jadi ada balok praktis satu ini kan 5,10 meter. Jadi di sini ada balok praktis satu sini. Sejajar dengan balok yang di bawah ini. Ini sejajar ini. Ini jangan backing terakhir. Nanti minggu depan baru terang sambung DP dinding. Ini sejajar ya. Cuman ini balok ini cuman balok kecil ya. Ini cuma balok praktis sama dengan yang di atas ini. Karena minggu depan orang tinggal bikin DP dinding, baru tambah balok ikat di sini, baru terang satu kali terang sama bikin DP atap. Sama seperti ini. Tapi DP atap beda ya, agak beda dengan ini. Cuma kira-kira akan seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan bentuk atap ini. Terang sama di potongan atap ini. Ini kan di potongan, potongannya dia memotong di sini. Di atap dia memotongnya di sini. Jadi akan dapat satu hubungan di sini. Dan ini ada balok nok di sini. Jadi tinggal tambahkan ini. Ini 515 ya. 1515. Sorry, sorry. 1515. Dan balok kecil untuk yang penopang atap. Oh sorry, tambahkan satu jadi sini. Ini terlalu jauh ya. Di atas balok tangga ini. Bikin sama ya. Jadi ada 4. Gimana? Di atas tangga maksudnya? Ini. Hmm. Yang di sini. Ini kan dari balok. Maksudnya yang atap ini. Maksudnya lurus. Tangga ini. Di atas tangga ini maksudnya. Yang ini. Ini.
Satu. Oh iya, betul betul betul. Betul. Jadi ini yang DP karena atap, maksudnya yang lurus ini Kang, yang pinggir ini toh? Iya. Oh iya, patokannya ini Kang. Iya betul. Ini yang kita lupa, betul. Oke, terima kasih karena semua mengingatkan. Kalau tidak terlewat lagi ini. Ini posisi ini, yang ini. Karena kita nak bikin DP garis bantu sebelumnya Kang. Ini pindah sini, sorry sorry. Ini pindah sini. Karena nanti di sini, di yang sebelah ini, yang di atas tangga ini kita mau backing di sini. Oke, makasih ya Grandi kalau semua suka saya ingat ulang. Ini 3 meter 30 kan ini. Jadi di jarak sekitar 2 meter 80 ini. Di sini nanti ada plat duct di sini. Iya betul. Bayar saya ingat kalau mau terus lagi kita. Makasih Grandi. Ini. Di sini nanti ada plat duct di sini. Betul, kalau tidak saya ingat, tak salah ini. Di sini ada plat duct sebentar. Jadi nanti di pemiringan atap di sini, dia akan jatuh. Kalau kira-kira kita kasih DP gambaran, ini di pemiringan atap, dia akan jatuh sekitaran sini. Ini 80 cm. Dia akan jatuh di sini. Di plat duct sini dong, di pemiringan atap. Jatuh sampai sini. Kira-kira sini. Jadi ini atap satu kali dia bisa jadi sama dengan apa ya, sama dengan talang beton lah ini. Yang ini. Ini kan plat beton ini sebentar. Jadi kira-kira DP gambaran seperti ini. Jadi mau dibikin, jadi tambahkan jono ini. Sorry. Ini 2,83 meter. Ini 2,80 meter tapi kan di bawah dari tehel kok ya toh. Tehel kan sekitar sekitar 2,5 sih kalau salah kan 2,5 atau 3 cm. Jadi tertambah 2,83 karena tertambah dengan ini. Ini kan minus yang tehel ini. Kalau kita mau tarik dari garis tehel ini 280. Jadi dari garis tehel sampai di atas ini 280. Kayaknya kalau mau dapat di pemiringan atap, ini dia mau tongkai ini kan. Iya. Ini mau tongkai. Jadi ini tunggu kita saya turun juga bikin juga 2,5 meter ini. Supaya ada jarak sekitar berapa senti ini? Karena biasanya ini 80 cm. Supaya nanti jarak ini nanti akan bisa dipakai untuk kalau mau saya bersih DP plat beton ini. Karena tadi kan terlalu baku tempel dengan miringan atap toh. Supaya ada celah di sini. Jadi ini nanti seperti ini. Jadi posisinya kalau kita bikin DP ukuran 3 meter, ini 1,5 meter, ini 2,5 meter, ini DP sisa. Ini seperti ini. Ini nanti ada plat beton di sini.
Jadi kira-kira begini ya DP apa untuk balok atap ya. Di sini ada motor turun di sini yang posisi yang di tengah. Iya karena memang sebelumnya ini kan orang kita nggak sempat bikin DP garis bantu ini. Oke jadi ini jarak-jarak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan untuk yang ini?